Di kantor itu ada berbagai macam bos. Ada bos yang baik dan ada pula bos yang sulit untuk dilayani. Bagi kalian yang bisa mendapatkan bos yang baik, berarti kalian itu termasuk beruntung. Sebaliknya, jika bos kalian itu orangnya menjengkelkan dan termasuk orang yang sulit, maka kalian termasuk yang kurang beruntung. Di video kali ini, aku akan membahas tentang 6 tipe bos yang sulit untuk dihadapi di kantor. Berikut bagaimana cara untuk menghadapinya. Jadi teman-teman, tonton video ini sampai selesai agar kamu bisa mendapatkan solusinya. Halo guys, selamat datang di channel aku, Lani Wati Rusti. Nah, bos yang sulit untuk dihadapi itu yang seperti apa? Nah, di sini aku mengidentifikasikannya ada beberapa tipe. Yang pertama, bos tipe tantrum. Bos tipe tantrum itu adalah bos yang suka marah-marah secara berlebihan. Kalau sudah marah, ia ngamuk-ngamuk nggak karu-karuan. Emosinya sangat tinggi. Setiap hari, selalu saja moodnya nggak bagus. Apa saja bisa bikin bos ini marah. Dan kalau ia sedang marah, orang seisi kantor bisa menjadi sasaran amukannya. Bos tipe tantrum paling suka mengomeli pegawainya di depan banyak orang. Kalau sudah ngamuk, kata-kata yang keluar dari mulutnya itu bisa berupa caci maki, penghinaan, ucapan merendahkan, bahkan kata-kata binatang. Jadi kasihan sekali orang-orang yang bekerja langsung di bawahnya adalah orang yang paling menderita dan yang paling sering kena getahnya. Misalnya, sekretarisnya, personal assistant-nya, dan para manajer yang berada langsung di bawah pengawasannya. Kalau kita sebagai pegawai berbuat salah, lalu kita diomeli, itu masih wajar-wajar saja. Tapi bos tantrum ini bisa marah-marah tanpa alasan, bahkan mengomeli pegawainya yang sama sekali tidak berbuat salah. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan bos ini menjadi tantrum? Bisa jadi bos ini menghadapi banyak persoalan dan tekanan yang bertubi-tubi yang tidak bisa ia atasi dengan baik. Jadi ia melampiaskan bebannya ini kepada orang-orang yang paling dekat dengannya, yaitu para pegawainya di kantor. Dengan kata lain, bos ini butuh ember yang bisa menampung bebannya. Nah, pegawainya itulah yang akan ia jadikan ember. Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa kita itu digaji hanya untuk dijadikan sasaran pelampiasan saja, maka hal ini menjadi sulit dibantah. Lalu solusi bagaimana jika kita mendapat bos yang seperti ini? Hanya ada satu cara jika kalian mau bertahan. Caranya adalah belajar menjadi orang yang cuek. Kalau kita bisa bertahan lama tanpa mengalami perubahan mental dan efek negatif apa-apa, itu sudah bagus. Berarti kita sudah bisa menghadapi bos tipe ini. Akan tetapi jika hal ini malah membuat mental kita menjadi terganggu, sebaiknya kita mencari saja pekerjaan baru di tempat yang lain. Siapa tahu kita bisa mendapatkan bos yang lebih baik. Yang kedua, bos yang nggak bisa percaya sama orang. Bos tipe ini biasanya susah untuk bersikap tulus kepada siapapun. Bos tipe ini hanya percaya sama dirinya sendiri dan selalu curiga bahwa semua orang itu tidak becus bekerja. Bos tipe ini suka menerapkan jenjang pengawasan berlapis di dalam manajemen perusahaannya. Dia menuntut para direkturnya untuk mengawasi pekerjaan para manajernya dengan ketat. Dia juga menekankan kepada manajer untuk selalu memeriksa hasil pekerjaan anak buahnya dengan ketat. Dia juga akan menggaji seseorang, katakanlah si A, untuk mengawasi pekerjaan dari para direkturnya dan menuntut laporan untuk setiap perkembangan. Tapi bila kinerja si A ini tidak memuaskannya, maka ia akan menggaji lagi seseorang yang lain atau si B untuk mengawasi pekerjaan si A ini. Parah kan? Lalu solusinya bagaimana jika kita mendapat bos yang seperti ini? Karena bos seperti ini nggak bisa percaya sama orang dan nggak bisa bersikap tulus, maka kalau kita mau bertahan bekerja di situ, maka sebaiknya kita nggak usah berpikir dan berbuat macam-macam. Cukup bekerja saja dengan baik. Nggak usah juga berusaha mencari muka atau membaik-baiki si bos, karena percuma. Nanti dia malah akan mencurigai niat kita. Jadi kuncinya di sini adalah tidak usah neko-neko. Yang ketiga,
Bos yang perkataannya selalu berubah-ubah. Bos seperti ini sangat menjengkelkan. Hari ini dia bilang A, besok dia bilang B, dan lusa dia bisa bilang C. Keputusannya itu nggak ada yang konsisten. Ia gampang sekali berubah pikiran. Bos seperti ini nggak peduli dengan integritas. Mentang-mentang dia bos, dia bisa mengubah keputusannya sebanyak apapun dengan seenaknya. Yang paling menderita di sini adalah para pegawainya yang bekerja sebagai pelaksana dan pegawainya yang di bagian keuangan dan akuntansi. Contoh misalnya, si bos menyuruh pegawainya membeli barang. Setelah barangnya tiba dan tagihan datang, tiba-tiba si bos nggak mengaku sudah memesan barang itu dan ia tidak mau membayarnya. Pusing kan pegawainya? Ini hanya sebuah contoh yang sederhana. Contoh yang lain masih banyak. Lalu solusinya bagaimana jika kita mendapat bos yang seperti ini? Hanya ada satu cara, yaitu semua instruksinya harus dibuat secara hitam di atas putih. Jadi harus ada buktinya. Jadi setiap instruksi lisan langsung kita buatkan hitam di atas putih. Selalu minta si bos untuk tanda tangan di kertas itu. Kalau dia berubah pikiran lagi, bikin lagi hitam di atas putih. Jadi kalau terjadi apa-apa, dia nggak bisa berkelit lagi dan kita nggak bisa disalahkan karena ada bukti tanda tangannya itu. Yang keempat, bos yang super ribet. Bos yang ribet seperti ini biasanya suka memaksakan segala sesuatu harus dilakukan sesuai dengan keinginannya dengan menggunakan cara yang ia sarankan. Padahal cara si bos ini belum tentu yang paling efisien dan efektif. Bahkan cenderung super ribet. Misalnya kalau kita yang kerjakan, mungkin kita bisa menyelesaikannya hanya dengan 2 langkah saja. Tapi si bos ribet ini memaksa kita menggunakan caranya yang ternyata jauh lebih berbelit-belit, muter-muter, buang-buang waktu dengan langkah yang lebih banyak, yang pada akhirnya malah selesainya jauh lebih lama. Tapi kalau kita nggak menuruti keinginannya, si bos ini akan mengomel karena dia merasa dirinya lebih pintar daripada pegawainya. Jadi pegawainya harus selalu mengikuti cara kerjanya. Sebenarnya sih kalau cara si bos ini lebih efisien dan efektif, nggak ada salahnya juga sih kalau kita mengikuti caranya itu. Tapi jika ternyata cara si bos ini malah lebih ribet dan nggak efektif, semestinya kita nggak perlu mengikuti caranya si bos ini. Lalu solusinya bagaimana jika kita mendapat bos yang seperti ini? Solusinya adalah kita lakukan saja pekerjaan kita dengan cara yang paling efisien dan efektif. Enggak perlu harus melakukan seperti cara si bos. Yang penting pekerjaan itu bisa diselesaikan dengan baik dalam waktu yang paling cepat. Itu aja patokan kita. Soalnya kalau kita mengikuti caranya si bos, terus selesainya lama, si bos pasti akan ngomel juga kan? Kok lama sih selesainya? Mungkin dia akan komplain seperti itu. Dan yang paling penting juga di sini ialah kita nggak usah melaporkan secara detail apa yang kita lakukan. Cukup biarkan si bos tahu hasil akhirnya saja. Itu aja. Jadi nggak usah cerita macam-macam sama bos seperti ini. Nanti malah urusannya semakin ribet. Akhirnya yang susah juga diri kita sendiri. Jadi kita harus pandai-pandai menyiasati pekerjaan kita. Yang kelima, bos yang sangat rese. Bos tipe ini selalu mau mengurusi apa aja. Semua hal dia urusi, sampai urusan kecil yang remeh-temeh sekalipun dia mau ikut campur. Misalnya urusan dapur atau pantry. Semestinya kan tugas utama si bos itu adalah mencari profit yang sebanyak-banyaknya untuk perusahaan. Bukannya mengurusi hal-hal kecil kan. Tapi ini hal kecil aja diurus. Gimana dengan hal yang besar? Tapi ya itulah namanya bos banyak tipenya. Biasanya bos bisa rese seperti ini itu karena dia adalah tipe orang yang perfeksionis. Dia tuh maunya semua hal bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Tapi sayangnya anak buahnya banyak yang tidak bisa mengimbanginya. Mereka ini bukan tipe orang-orang yang teliti dan detail oriented dalam bekerja. Jadi selalu ada aja hal-hal yang luput dari perhatian mereka. Hasil kerja mereka tidak sempurna dan tidak sesuai dengan harapan si bos. Jadi si bos ini menjadi sangat rese, super teliti dan selalu mau tahu sampai ke hal-hal yang sekecil-kecilnya. Karena ia ingin memastikan semua hal bisa berjalan sesuai dengan keinginannya.
Bagi orang-orang yang sembrono dan yang tidak terlalu memperhatikan ketelitian dalam bekerja, jika mereka ini dihadapkan dengan bos yang seperti ini, mereka pasti akan mengeluh bahwa bosnya adalah seorang bos yang rese. Tapi sebenarnya bosnya bisa rese begitu juga karena ulah mereka sendiri yang hasil kerjanya sembrono. Jadi begitu mereka diingatkan sama si bos, mereka-mereka ini nggak bisa menerima dan pasti menyalahkan bosnya yang rese. Jadi, kunci di dalam menghadapi bos yang seperti ini sebenarnya mudah aja. Solusinya adalah cobalah kita belajar untuk menjadi orang yang lebih perhatian, lebih teliti, lebih cermat, dan selalu detail oriented di dalam bekerja. Masa kalau hasil pekerjaan kita sudah bagus dan cermat, si bos masih akan tetap rese terhadap diri kita? Nggak mungkin kan? Nah, sebaliknya jika kita bisa menunjukkan hasil pekerjaan yang lebih cermat, kita akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari si bos. Kalau kita bisa seperti ini, jelas ini bagus bagi karir kita di masa mendatang. Yang keenam, bos yang licik. Terlalu perhitungan di dalam bekerja itu tidak baik, karena umumnya bos itu akan cenderung lebih menghargai pegawai yang bisa bekerja lebih banyak dan yang bisa bekerja lebih lama. Pegawai seperti ini akan dianggap lebih loyal dan lebih care sama perusahaan, karena pegawai seperti ini tidak perhitungan di dalam bekerja. Tapi tetap saja di luar sana masih banyak bos yang tega memanfaatkan kelebihan dari pegawainya ini demi keuntungan dirinya sendiri dan perusahaan. Banyak bos di luar sana yang menganggap hal seperti ini adalah suatu hal yang sudah sewajarnya dimiliki oleh pegawai di dalam bekerja. Padahal sebenarnya hal seperti ini belum tentu bisa dilakukan oleh semua orang yang menjadi pegawai. Banyak pegawai yang nggak bisa melakukan hal ini secara ikhlas dan sukarela. Jadi semestinya bos yang baik itu harus bisa memperhatikan hal ini dan memperlakukan pegawainya secara timbal balik dengan memberikan penghargaan dan imbalan yang setimpal atas pengorbanan mereka. Nah, banyak bos yang nggak bisa melakukan hal seperti ini. Kita bisa menyebut mereka sebagai bos-bos yang licik. Sebaliknya, bos-bos yang licik ini malah mengeksploitasi tenaga pegawainya. Contohnya misalnya, bekerja lembur sampai pukul 9 atau pukul 10 malam, nggak diberi makan dan tidak dikasih uang lembur. Padahal pegawainya setiap hari lembur dan pulang malam. Ini dilakukan pegawainya setiap hari selama bertahun-tahun. Padahal hal ini juga sudah membuktikan bahwa pegawainya ini sudah bekerja melebihi porsi. Mungkin saja pegawai ini sudah bekerja untuk porsi pekerjaan 2 orang. Karena untuk menyelesaikannya, ia terpaksa harus bekerja lembur setiap hari. Nah, hal-hal seperti ini nggak pernah dipikirkan oleh si bos-bos yang licik ini. Asalkan si pegawai ini tidak protes, bos-bos ini pasti akan berpikir bahwa semua ini masih fine-fine saja. Makanya, inilah bedanya bos yang baik dan bos yang licik itu. Tapi harus kita akui bahwa kenyataannya memang bos-bos yang licik itu jauh lebih banyak daripada bos-bos yang baik di luar sana. Mungkin hampir semua deh bos-bos di luar sana itu seperti ini kenyataannya. Lalu solusinya bagaimana jika kita mendapat bos yang seperti ini? Solusinya, kita bisa tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah kita masih mau bertahan atau tidak? Sebelum kita memutuskan untuk berhenti dari sebuah perusahaan, ada banyak hal yang mesti kita pikirkan dan pertimbangkan lebih dulu. Jangan gara-gara satu hal kita langsung ambil keputusan untuk berhenti. Pikirkan dulu untung ruginya. Lebih banyak untung atau rugi? Kalau lebih banyak untung, kita boleh putuskan untuk keluar. Tapi kalau ternyata lebih banyak kerugiannya kalau kita berhenti, maka sebaiknya kita jangan berhenti dulu. Sebelum kita mendapatkan kesempatan yang lebih baik kita tetap bertahan. Kita bisa pelan-pelan mencari sampai kita menemukan yang lebih baik. Saat itulah kita baru berhenti. Satu hal juga yang perlu teman-teman ketahui ya, bahwa mendapatkan bos yang baik itu sebenarnya untung-untungan. Nggak selalu jika kita keluar dari sebuah perusahaan yang baru ini pasti akan lebih baik daripada perusahaan yang lama.
Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa perusahaan yang baru ini justru bisa membuka peluang kita untuk sukses. Jadi sekali lagi ini tergantung dari peruntungan kita masing-masing. Oke, teman-teman, demikianlah pembahasan materi ini sampai di sini dulu. Semoga kalian bisa menarik manfaat dari video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam.